Agenda penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia hingga tanggal 30 Mei tahun 2023 ini. Nah, agenda ini terkait mengenai para KPM PKH maupun yang dapat BPNT yang masuk dalam golongan berikut ini. Nah, mau tidak mau ini harus dikeluarkan atau namanya dicoret dari penerima bantuan sosial. Nah, apakah ini berpengaruh terhadap BPNT alokasi Mei Juni yang lewat KKS 400.000 yang sedang ditunggu-tunggu para KPM dan juga berpengaruh kepada bantuan PKH di tahap selanjutnya, tahap 3-nya. Nah, daripada penasaran, simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dipelancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai agenda penting ya dari Kementerian Sosial dari pusat hingga tanggal 30 Mei tahun 2023 ini. Nah, agenda ini terkait mengenai ada daftar KPM, PKH maupun BPNT yang mau tidak mau ini harus dicoret kepesertaannya, namanya dihilangkan atau dicoret karena masuk dalam golongan berikut ini. Dan apakah ini berpengaruh terhadap cair tidaknya bantuan BPNT alokasi Mei Juni ini, dan juga terkait mengenai cair tidaknya bantuan PKH di tahap 3 nanti. Nah, simak videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, di bulan Mei ini ada agenda besar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, agenda ini berlangsung hari ini, bahkan mulai kemarin tanggal 14 hingga tanggal 30 Mei tahun 2023 ini. Nah, agenda ini ada kaitannya dengan jadwal verifikasi kelayakan dan ketidaklayakan ya para keluarga penerima manfaat yang dapat bantuan PKH, bantuan BPNT atau sembako, bahkan juga bantuan PBI ya, penerima bantuan iuran. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Sosial atau Kemensos nomor 150 tahun 2022 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi DTKS atau Bansos. Nah, jadwal ini sudah diatur dalam keputusan Menteri Sosial nomor 150 tersebut. Nah, jadi memang setiap bulannya itu para keluarga penerima manfaat yang sudah dapat PKH, BPNT, PBI itu bisa dilakukan verifikasi, menentukan layak dan tidaknya, lanjut dan tidaknya, apakah masih layak dapat bantuan atau belum atau tidak ya, baik PKH, BPNT maupun PBI. Jadi mulai tanggal 14 hingga 1 hari sebelum hari terakhir. Karena bulan Mei ini sampai tanggal 31, jadi jadwalnya mulai tanggal 14 hingga tanggal 30 Mei tahun 2023 ini. Nah, jadi para KPM yang dapat PKH maupun BPNT yang sudah cair di tahap 1 kemarin untuk PKH-nya, maupun juga yang sudah cair di tahap 2 baru-baru ini, periode April hingga Juni, dan juga BPNT-nya yang sudah cair mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kalau yang lewat pos kan April hingga Juni. Kalau yang lewat kartu KKS tinggal menunggu BPNT alokasi Mei Juni.
Nah, kalau PKH tahap 2 ini sudah sebagian besar, banyak yang sudah cair bantuannya. Kalau yang lewat pos mungkin ada yang sedang berjalan jadwal penyalurannya ya. Jadi harap bersabar. Kalau KPM yang pencairannya lewat pos, itu harap bersabar ya. Tunggu surat undangannya saja dari PT Pos. Kalau dapat berarti ya cair. Kalau nggak dapat hingga bulan Juni ini, berarti ya sudah nggak cair lagi. Nah, untuk agenda memverifikasi kelayakan ini, nah ini dilakukan untuk memastikan agar bisa bantuan ini lebih tepat sasaran. Nah, jadi bagi KPM yang dapat PKH, yang dapat BPNT maupun BBI yang masuk dalam golongan berikut ini, nah ini mohon maaf ya, mau tidak mau ya harus dicoret ya. Namanya itu kalau sudah ditidaklayakkan karena alasan-alasan berikut ini, nah berarti bantuannya di tahap berikutnya itu tidak bisa cair ya. Yang pertama tidak layak dengan alasan sudah mampu. Kemudian yang kedua menjadi PNS, TNI atau Polri. Kemudian keluarganya satu kakak itu ada yang jadi PNS, TNI atau Polri, mungkin anaknya KPM. Kemudian yang keempat, KPM tersebut merupakan pensiunan PNS, TNI atau Polri. Yang kelima, alamat KPM tersebut ternyata tidak ditemukan, pindah tapi nggak tahu kabarnya ya. Kemudian yang keenam, KPM tersebut mungkin baru saja dilantik menjadi perangkat desa, staf-staf desa, kepala dusun, itu semuanya perangkat desa ya. Kemudian yang ketujuh, sudah menerima BLT dana desa, ini nggak boleh double ya. Yang kedelapan, menolak menerima bansos, mungkin karena sudah merasa sudah merasa cukup banyak dibantu dari PKH, sudah lama dibantu PKH dan BPNT, nah mungkin dia sudah merasa menolak menerima bantuan sosial, memberikan kesempatan peluang kepada saudara-saudara yang lainnya, tetangganya untuk bisa masuk dalam kuota penerima bansos. Karena kalau ada yang keluar, berarti ada yang ditambahkan ya. Kemudian yang ke-9, bantuan sosialnya ganda antara suami istri dan beda kakak. Nah, ini mungkin sudah menikah tapi kakaknya masih sendiri-sendiri dan masing-masing ini mungkin dari orang tuanya dulu ini mendapatkan bantuan sosial baik PKH ataupun BPNT. Kemudian yang ke-10, tidak layak bantuan sosial tapi masih layak PBI. Ini bisa saja terjadi, PKH-nya berarti sudah nggak layak karena sudah tidak ada komponen. Kemudian BPNT-nya sudah tidak layak dapat juga, namun penerima bantuan iuran yang kartu sehat, PBI ini kan kartu sehat, BPJS kesehatannya, ini masih layak. Nah, seperti tadi, sebenarnya ada satu lagi yang bisa mengakibatkan bantuannya ini tidak bisa cair juga jika sudah diverifikasi meninggal. Nah, jika KPM tersebut sudah meninggal dan satu kakaknya nggak ada anggota keluarga yang lain, mungkin suaminya sudah meninggal duluan, jadi dia hanya hidup sendiri, nah berarti bantuannya tidak bisa cair ya. Karena kalau cair siapa yang menerima? Mungkin apakah anak atau cucunya atau mungkin menantunya, kan nggak boleh itu sangat dilarang sekali dan itu perbuatan yang sangat curang ya, karena bantuannya ya untuk si KPM tersebut mungkin yang sudah meninggal. Jadi kalau sudah meninggalkan, tidak layakkan karena meninggal, nah itu juga tidak bisa cair. Dan untuk verifikasi kelayakan yang agendanya mulai tanggal 14 hingga 30 Mei ini, nah jika tidak layakkan di bulan ini berarti nanti PKH-nya itu, kalau PKH itu yang tidak punya komponen itu juga bisa ditidaklayakkan. Berarti tidak bisa cair bantuannya baik PKH BPNT itu di tahap selanjutnya, yakni tahap 3-nya ya. Kalau BPNT-nya berarti ya di tahap, kalau dari pos ya, kalau dari pos berarti untuk kemarin kan baru cair April, Mei, Juni. Walaupun di bulan Mei ini sudah ditidaklayakkan, berarti nanti di periode berikutnya, berarti Juli, Agustus, September BPNT-nya nggak cair. Kalau yang lewat kartu KKS berarti BPNT-nya ya untuk bulan Mei, Juni ini kemungkinan masih dapat.
yang tidak dapat atau tidak cair itu ya di antara bulan Juli Agustus ya. Jadi antara bulan Juli Agustus ya. Berarti mulai bulan Julinya ya. Mulai bulan Julinya itu tidak bisa cair BPNT-nya, termasuk PKH-nya di tahap 3-an. Nah, itu ya yang menyebabkan alasannya kenapa kok KPM yang dapat PKH dan BPNT mungkin di tahap berikutnya nanti tidak bisa cair karena itu. Karena ini bantuan ini nggak selamanya ya. Kalau memang tidak layak, ya pasti akan dicoret. Jadi tidak perlu marah-marah kalau memang masuk kriteria yang tadi itu. Kalau marah ya berarti nggak tahu diri mungkin ya. Mungkin sudah kaya masih saja ngotot mau dapat bantuan sosial. Nah, ini kayaknya bukan watak dari manusia ya. Ini keterlaluan namanya. Oke, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.